Kepada saudara calon Catur Iriantoro SHM Hum, apakah Anda sudah siap untuk diwawancara? Insya Allah siap. Baik, kita mulai dari pertama Profesor Dr. Jimli Asidiki SHMH. Silakan, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara manggilnya apa ini? Catur ya, Pak Catur ya. Jadi S1 saudara di mana? Dari mana? Mohon mic-nya dihidupkan, Pak. Mic itu bergantian. Jadi kalau bicara dipencet. Ya. Baik Pak. Jadi untuk S1 saya di Universitas Diponegoro mengambil jurusan pidana dengan judul ancaman pidana terhadap tindak pidana narkotika. Baik, diteruskan S2-nya tentang apa, S3-nya tentang apa dan dari mana? Silakan. Mendapat tugas belajar di universitas yang sama di Diponegoro, mengambil jurusan kepailitan karena waktu itu perlu ada hakim yang menangani pailit, saya ditugaskan untuk kepailitan, sedangkan untuk S3 saya mengambil di Universitas Islam Bandung, juga masih mengenai kepailitan. Jadi berubah ya dari pidana ke perdata. Nah, kerjaan hari-hari sebagai hakim banyak menangani perkara pidana. Jadi banyak menangani perkara utamanya kalau di pengadilan negeri adalah perkara pidana maupun perkara perdata. Dan untuk di pengadilan khusus mungkin kita sebagai hakim niaga, hakim hubungan industrial. Baik, saya ingin tahu ya kegiatan saudara hari-hari. Ini kan menulis tesis, menulis skripsi, menulis disertasi, paling tidak sudah minimal 3 kali menulis karya ilmiah dengan sistematika terstruktur gitu ya. Nah, kegiatan membaca, kegiatan menulis, itu kira-kira seperti apa? Sekian tahun jadi hakim ini. Kami membaca juga banyak karena memang ada tugas belajar tadinya, kemudian juga di kuliah tentunya kami senantiasa mengupdate supaya ada hal-hal yang baru harus kita ketahui. Kemudian juga di dalam keseharian dimungkinkan juga saya diminta sebagai narasumber menangani satu perkara. Apakah saudara baca sendiri itu naskah-naskah, berkas-berkas perkara 1 bulan itu berapa harus ditangani? Kalau di Medan itu 1 tahun kira-kira 700, artinya 1 bulan ya kira-kira 70. Tetapi insya Allah kita tangani sendiri dan juga kalau saya sebagai ketua majelis tentu akan membuat putusannya sendiri. Saya terbiasa membuat putusan. Oh, jadi drafting sendiri?
Iya. Silahkan ke staf. Termasuk juga kalau belum diputuskan itu kan masih sifatnya rahasia tentunya. Dan lagi kita ya lebih karena kita dalam menulis itu tentunya tahu maksud dengan apa yang kita tuliskan. Nah itu selain itu untuk ketelitian juga kita dalam penanganan perkara. Bisa contoh putusan yang menurut saudara ya bersejarah dalam hidup saudara ya. Putusan apa yang saudara buat sendiri dan apa itu esensinya yang Anda putus? Pada waktu itu saya di Pengadilan Negeri Kerawang ada suatu perkara pidana tetapi menyangkut suatu perusahaan. Lalu kita periksa dan ternyata di sana yang ia lakukan adalah menjual barang yang nilai ekonomis atau nilai perusahaannya sudah nol. Sehingga dengan menjual itu dia malah menguntungkan perusahaan, yaitu memasukkan hasil jualannya itu diberikan kepada perusahaan itu, namun tetap diajukan ke persidangan dengan alasan bahwa dia menjual tanpa rapat umum pemegang saham dulu, RUPS, sehingga dianggap itu bertentangan dengan prinsip-prinsip mengenai perusahaan. Nah, oleh karenanya setelah saya membuat putusannya, jadi di sana perbuatannya terbukti. Tetapi oleh karena perbuatan menguntungkan perusahaan, sehingga tidak perlu lagi adanya rapat umum pemegang saham. Oke. Kan saudara udah berapa puluh tahun jadi hakim? 34. Nah, dalam 34 tahun itu ada ndak satu yang paling bersejarah? Bersejarah bukan hanya untuk pribadi, tapi bersejarah berbagi. Nah, itu yang disebut atau kalau bahasa Amerikanya landmark decision. Baik, saya menangani perkara rektor IPDN, yaitu Bapak Nyoman, itu terkait dengan dakwaan bahwa ia telah merubah. Jadi artinya pada saat itu anak-anak STPDN ini yang kena masalah ternyata belum ada keputusan yang jelas dari daerah, kemudian minta supaya dia kuliah lagi. Oleh karena diminta kuliah lagi, tekanan dari daerah juga, akhirnya sang rektor ini memberi kesempatan kepada mereka kuliah lagi. Dan setelah itu ini dipermasalahkan karena kebetulan bersamaan pada saat itu ada mahasiswa STPDN atau IPDN yang kena masalah. Nah, dalam putusan ini, karena menurut hemat saya dia itu bertindak dalam hukum administrasi, yaitu merubah kebijakan, dan dia di sana tidak ada unsur materi, sehingga putusannya adalah kami putusan bebas. Oke, jadi itu penting perkembangan hukum di Indonesia, landmark, gitu. Bahwa tindakan di bidang administrasi, yaitu dan itu belum pernah terbukti bahwa itu salah secara administrasi dan itu dipidanakan. Nah, oleh karenanya bebas dan sampai di Mahkamah Agung pun putusan itu dikuatkan, Pak. Itu. Jadi saya tanya itu, hakim itu harus menyadari keputusannya itu sangat penting, menemukan kebenaran dan keadilan.
Nah, jadi bukan hanya perkara-perkara rutin-rutin. Kadang-kadang putusan pengadilan itu menentukan perkembangan sejarah. Itu yang saya tanya, ada enggak yang saudara alami? Tapi oke. Nah, yang kedua ya, tadi saudara bilang bahwa saudara nulis sendiri. Ya. Nah, jadi ada enggak yang saudara tahu banyak di antara hakim tuh enggak pernah nulis merancang putusan sendiri. Bahkan jarang-jarang juga baca semua perkara yang begitu banyak itu. Ada nggak jenis orang-orang hakim seperti itu yang saudara alami? Nggak usah sebut orangnya, tapi ada nggak sebagai contoh? 1 menit. Ya tentu ada, kemudian mungkin itu tidak saya sebut nama, tapi memang kadang-kadang ada yang demikian, karena ketika kita jadi ketua pengadilan ini melihat anak buahnya ada yang... Dan saudara tidak begitu ya? Kalau tidak, Pak. Anda lihat itu masalah harus dibereskan. Nah, terakhir soal ya tumpukan perkara. Di semua negara perkara itu numpuk. Ya, di Amerika ada 10.000 kasus per tahun. Di Jerman, MK Jerman 20.000 kasus per tahun, tapi semua beres. Bahkan ya kalau ada judicial review seperti Donald Trump kemarin dalam waktu hanya 5 hari selesai. Nah, sekarang kalau saudara terpilih, tumpukan perkara di Indonesia ini bagaimana mengatasi menurut saudara? Ya, jadi ini saya praktekkan sendiri di pengadilan tinggi, Pak. Di pengadilan tinggi di sana ada SOP bahwa untuk penyelesaian perkara untuk pidana itu adalah 11 hari kerja. Sedangkan untuk perkara perdata adalah 18 hari kerja, sehingga kita sudah terbiasa kalau demikian harus menyelesaikan secara cepat mengenai perkara-perkara itu, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ada penyelesaian secara cepat ini tentunya tumpukan perkara yang sedemikian pun dapat diselesaikan manakala hakimnya siap. Ya, apakah mungkin berakibat putusannya jadi tidak berkualitas asal main cepat-cepat aja? Apa dari pengalaman sering tidak berdebat di antara anggota majelis mengenai suatu perkara? Jadi jangan mau cepat-cepat, biasa internal. Ya. Memang demikian, bisa akhirnya mengejar cepatnya saja. Tetapi dalam hal ini kami kalau dalam perkara-perkara yang memang sifatnya penting dan itu kita musyawarah bisa juga berkali-kali, artinya tidak sekali langsung selesai, bisa 2 kali atau 3 kali. Demikian, Prof. Waktunya. Ya. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan, Prof. Yulian Rifai, SHRRM PSI. Silakan, Prof. Terima kasih, Ketua. Dr. Cartur Iriantoro. Saya melihat daftar riwayat pekerjaan ini, yang menarik, Bapak di 2 tempat pernah wakil ketua, kemudian ketua ya. Itu di Pengadilan Negeri Sumedang, Pengadilan Negeri Cianjur, iya 3 kali ya. Ini kan prestasi ya, menurut saya ya, dan juga menguasai soal-soal manajerial ya, court management ya. Pengalaman Pak Catur ini ya. Bagaimana di dalam melaksanakan tugas dikaitkan dengan public confidence. Ada yang menyebutnya public trust. Bagaimana Pak dikaitkan kesuksesan Bapak ya di dalam menjalankan tugas dikaitkan dengan public confidence tadi? Baik, terima kasih izin menjawab. Pada dasarnya kami terutama dalam membagi perkara itu ya kita sesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, dan itu ketua pengadilan harusnya tahu bahwa
anak buah ataupun anggota majelis itu mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu, dan tentu kita dalam hal ini adalah pertama kali harus dalam menunjuk majelis itu, ini adalah sudah suatu manajemen perkara. Tentunya perkara akan kita bagi kepada majelis yang memang kita anggap kompeten dan juga bisa menyelesaikan perkara dengan baik. Itu antara lain di dalam pembagian perkara. Karena umumnya kalau di pengadilan itu adalah ketua pengadilan adalah membagi perkara. Dalam hal-hal tertentu itu mungkin ketua pengadilan juga mengambil perkara atau juga memeriksa perkara, yang artinya menunjuk sendiri, dan tentunya ini kalau bisa itu terhadap perkara-perkara yang memang menjadi perhatian umum. Sehingga kalau ketua pengadilan sendiri yang memegang atau yang memeriksa perkara itu, diharapkan bisa kepercayaan publik ini akan lebih meningkat. Jadi alhamdulillah di dalam hal ini terhadap perkara-perkara yang kita anggap penting, menarik perhatian, itu saya mengambil atau memeriksa, menunjuk majelisnya sendiri. Dan tentunya kita dalam hal menunjuk atau ini ya tentu sebagai ketua itu jangan terlalu banyak juga, karena juga tugasnya adalah memanage bagaimana menerima, memeriksa, mengadili, terutama menyelesaikan perkara juga ini bisa terselesaikan semua dengan baik. Terima kasih. Pak Catur, soal membagi distribusi perkara ini yang menarik ya. Apakah memang ada ketentuannya yang membagi itu ketua ya? Dalam hal ini untuk pembagian perkara itu ada pembagian tugas biasanya antara ketua dan wakil. Ya, ada pembagian tugas antara ketua dan wakil. Misalnya untuk ketua itu adalah mengambil untuk perkara-perkara perdata umumnya, dan untuk wakil ini kita beri kewenangan untuk menunjuk perkara-perkara pidana. Jadi ada pembagian demikian. Memang secara ini tidak ada, tetapi itu adalah karena di dalam sistem peradilan kita, di peradilan umum itu, bahwa ketua dan wakil adalah selaku pimpinan pengadilan. Jadi ini kalau ketua itu berhalangan, wakil otomatis menggantikan ketuanya, Pak. Jadi ada pembagian di sini. Tentu ini termasuk manajerial juga, supaya wakil pun mempunyai peran atau tugas di dalam sebagai pimpinan pengadilan. Baik, pengalaman Bapak ya, atau sepengetahuan Bapak, kenapa nggak dibalik saja? Ketua yang pidana, wakil ketua yang perdata. Ada nggak seperti itu? Tidak ada untuk halangan itu, cuma yang terbiasanya demikian, ya terbiasanya demikian. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga kita balik juga nggak masalah sebetulnya. Ada nggak, pernah nggak Bapak ketahui itu dibalik, ada PN tertentu gitu loh? Jadi saya sendiri tidak mengetahui gimana di tempat lain, tapi mungkin juga karena mungkin ketuanya ini lebih menguasai masalah-masalah pidana, sedangkan mungkin wakilnya bukannya terbalik tadi, perdata itu untuk ketua. Perdata ketua, maksudnya demikian. Tetapi kalau ini misalnya ketuanya beranggapan bahwa dia itu lebih menguasai untuk pemeriksaan perkara-perkara pidana, ya tidak tertutup kemungkinan pidana beliau yang pegang, kemudian untuk perdata diserahkan kepada
wakil. Baik, berarti belum Bapak nggak tahu pasti ya ada atau tidak ya. Kenapa saya tanya ini? Saya pernah membantu Federal Court of Australia ya. Kita menatar para hakim Indonesia ya, keliling di berbagai pengadilan ya, khususnya State of Victoria. Selalu ditanyakan kalau berkunjung pengadilan itu, Pak Amzulian tolong tanyakan, siapa yang bagi perkara di pengadilan ini? Gitu. Selalu itu dimintakan saya tanya. Kunjungan pengadilan ini suruh nanya itu. Nah ternyata mereka pakai sistem Pak. Bukannya ketua yang bagi gitu. Ya, sistem dengan workload-nya, mungkin panitera administrasi itu urusan administrasi. Ya itu kenapa saya tanya ya. Justru teman-teman hakim sendiri banyak yang mempertanyakan itu. Baik ya, public confidence atau banyak yang nyebutnya juga public trust. Tentu saya mendapat kata Pak Catur tadi penting Pak ya. Itu yang perlu kita terus tingkatkan ya. Karena hasil survei di tahun 2020 misalnya terkait dengan kepercayaan publik kepada lembaga negara itu menempatkan Mahkamah Agung itu di urutan kelima Pak. Ya, di bawah TNI, di bawah Presiden, di bawah organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, juga KPK ya. Nah, tentu kalau kita negara hukum, menurut saya mestinya MA ini pada urutan pertama ya, soal public confidence tadi. Ya, saya mengutip misalnya dari European Court of Human Rights, katanya the court must enjoy public confidence if it is to be successful in carrying out its duties. Jadi sangat prinsip ya. Nah kemudian menurut Pak Dr. Catur ya, ini saya harapkan karena Bapak banyak pengalaman juga seorang doktor ilmu hukum ya, ini bukan, saya percaya betul kemampuan Bapak ya. Apa kira-kira kendala ya bagi peradilan Indonesia untuk mendapatkan public confidence yang penting itu Pak? Silakan Pak. Pada dasarnya memang ada 3 hal yang biasa dikeluhkan oleh publik terkait lembaga peradilan ini. Yang pertama adalah masalah akses keadilan. Ini akses keadilan ini sering dipertanyakan ini oleh publik. Yang kedua adalah masalah penyelesaian perkara. Jadi ada di sana penyelesaian perkara ini berlama-lama ya, tidak waktunya tidak cepat. Ya. Padahal ketidakcepatan itu sama dengan juga ketidakadilan. Ya, jadi ini masalah juga. Yang ketiga adalah masalah integritas, mohon maaf. Jadi integritas para hakim, para pejabat pengadilan ini sering kali dipertanyakan. Ini yang menjadi 3 yang disadari maupun tidak ini di lembaga peradilan ini, inilah 3 yang sering menjadi masalah sehingga tadi akan bisa menurunkan kepercayaan publik. Jadi 3 hal itulah yang memberikan kontribusi terhadap akhirnya kepercayaan publik menurun, Pak. Ada 3 hal ini. Nah, tentunya dalam hal ini inilah yang harus diperbaiki tentunya. Ketiga masalah ini, kemudian dengan perbaikannya itu barangkali ini akan menaikkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Baik, terima kasih Dr. Catur atas jawaban-jawabannya. Cukup, Ketua. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kepada Dr. Andes M. Taufik KZ MSI. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Pimpinan. Pak Catur, saya ucapkan selamat kepada Bapak yang sukses sampai ke tahap ini. Sebagai seorang hakim karir, tentu Bapak punya cita-cita untuk jadi hakim agung. Dan itu sudah Bapak ikhtiar dan melakukan ikhtiar untuk menggapai itu. Dan itu barangkali nggak mudah gitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menanyakan
latar belakang dan motivasi Bapak untuk ngikutin seleksi calon hakim agung ini. Silakan Pak. Jadi karena saya berasal dari karir, tentunya puncak karir seorang hakim adalah hakim agung. Tentunya oleh karenanya saya mendaftar dan alhamdulillah saat ini kita berada di kursi ini untuk mengikuti acara ini. Tentunya untuk memotivasi ke sana ataupun bagaimana kita mempunyai keinginan untuk mendaftar ataupun mencalonkan sebagai hakim agung. Kalau melihat atau mengenai visi ataupun misinya, sebetulnya saya bersandar kepada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu sendiri, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 demi tegaknya negara hukum Republik Indonesia. Inilah dasar saya juga ada keinginan untuk ke sana. Selain itu juga adanya visi dari Mahkamah Agung sendiri, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Nah, tentunya saya sebagai, kalau dipercaya nanti tentunya akan memberikan kontribusi dalam rangka untuk ikut menegakkan atau mewujudkan badan peradilan yang agung ataupun juga menegakkan hukum dan keadilan di negara hukum Indonesia. Nah, sebetulnya kalau dikaitkan dengan visi maupun misi saya, tentunya kami sederhana saja, tidak banyak muluk-muluk. Saya hanya ingin menyiapkan diri menjadi hakim yang baik. Baik secara intelektual, baik secara etik, juga baik secara agama. Misalnya secara agama itu, hakim itu harus berdasarkan ilmunya dalam memutus itu. Kalau dia tidak ijtihad tanpa ilmunya, ini tentu berdosa. Sedangkan kalau memutus dengan ilmunya dan berijtihad, tentu kalau benar nilainya 2, kalau salah pun masih dapat nilai 1. Nah, tentu ini juga yang menjadi motivasi saya. Salah satu profesi yang dijamin oleh agama kami, agama Islam khususnya, itu adalah di antara 3 orang hakim itu 1 orang hakim yang masuk surga. Nah, itu merupakan motivasi juga, karena itu dijamin kalau kita benar, kalau kita adil, kalau kita sesuai dengan hukumnya. Nah, ini tentu membuat suatu motivasi. Kalau kita memang menjadi hakim yang baik, kemudian kita juga sesuai dengan agama, sesuai dengan etik, sesuai dengan hukumnya, ya tentu ini merupakan suatu motivasi bagi saya untuk mencalonkan diri sebagai calon hakim agung. Demikian Bapak. Oke, tadi Bapak sudah berbicara tentang visi dan misi Mahkamah Agung dan visi dan misi Bapak sendiri sebagai calon. Nah, yang kami tahu, kira-kira bagaimana rencana aksi Bapak dalam pelaksanaan visi misi tersebut? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa pada dasarnya saya tidak, kalau kami diberi kesempatan, ya tentu saya akan berusaha sekuat mungkin bahwa saya akan menjadi hakim yang baik, artinya hakim yang netral,
hakim yang imparsial, dan hakim yang berintegritas, kejujuran. Itulah 3 hal ini yang menjadi modal seandainya nanti saya benar-benar duduk sebagai Hakim Agung. Demikian, Pak. Oke, Pak Catur, ini kalau kita melihat kepada misinya Mahkamah Agung, yaitu menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. Kalau secara pemahaman kita, ini kan lebih kepada tugas-tugas struktural atau tugas-tugas manajerial. Sementara kita paham bahwa Hakim Agung perannya lebih banyak ke fungsional gitu. Bagaimana Bapak melihat? Baik. Bagaimana Bapak? Ya. Sebagai seorang Hakim Agung. Ada di situ yang sebetulnya adalah masih menyangkut kemandirian juga, yaitu independensi personal bagi hakim ketika dia menangani perkara. Inilah kemandirian. Kalau kemandirian yang tadi secara Mahkamah Agung sendiri itu adalah kemandirian dalam pengertian yang mutlak. Tetapi kalau kemandirian seorang personal hakim tentunya dia sebagai subordinasi dari hukum itu sendiri. Jadi hakim walaupun independen, tetapi dia harus tunduk kepada hukum itu sendiri. Jadi dia tunduk kepada hukum. Artinya bahwa dia terikat kepada hukum yang ada. Jadi selain terikat dengan hukum yang ada, tentu dia juga terikat kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, selain itu, apabila seorang hakim nantinya dia menjalankan independensinya sendiri, tentu adalah independensi yang bertanggung jawab atau akuntabilitas. Artinya bisa dipertanggungjawabkan baik itu secara ilmu pengetahuan maupun secara etik, kode etiknya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, berbicara kemandirian, kita paham belakangan ini kan ada beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat, sehingga timbul istilah penyunatan terhadap putusan tingkat pertama oleh tingkat banding. Nah, padahal kita paham itu masalah kemandirian. Tapi ketika kemandirian itu mencederai keadilan masyarakat, sebagai Hakim Agung nanti umpamanya bila Bapak ditakdirkan, bagaimana Bapak melihat hal yang seperti itu? Baik, ini berarti terkait dengan penjatuhan pidana. Dan mengenai penjatuhan pidana ini memang di kalangan kita ini masih menjadi suatu masalah, karena mungkin kalau di negara lain, misalnya di negara bagian di Australia itu ada undang-undang tentang pemidanaan. Nah, kita yang belum ada itu. Nah, terkait dengan hal ini, tentunya kita selama ini sebagai hakim itu ya bergerak di antara minimal dan maksimal. Ya, kita tidak tahu dalam perkara tersebut ada penyunatan atau tidak, tetapi sepanjang memang hukumnya menentukan ketentuan maksimalnya sedemikian, tentu kita harus tunduk kepada ketentuan yang maksimal. Kecuali tentunya ada keberpihakan yang terselubung. Jadi dia berlindung, sebetulnya berpihak, tapi seolah-olah tidak cermat dalam menjatuhkan putusan ini. Sehingga, nah, bagaimana kalau itu menjadi nanti kasasi kepada Mahkamah Agung? Nah, ini juga sebetulnya masalah.
Karena soal penjatuhan pidana itu adalah wewenang daripada yudek faksi. Sementara kalau kita melihat syarat-syarat untuk atau pengajuan kasasi itu kan adanya kekeliruan hukumnya, atau ada syarat yang tidak terpenuhi, atau dia melampaui batas wewenangnya. Itu yang akan kita nilai sebetulnya di dalam oleh majelis tingkat kasasi ini, Pak. Jadi sebetulnya itu ya masih merupakan suatu problem atau masalah, karena memang secara seharusnya itu ada hukum atau undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan atau pemidanaan itu sendiri. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih. Selanjutnya kepada Binjat Kadafi SH LLMPC. Silakan Pak Kadafi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Catur di sebelah sini Pak. Sebelah sini. Ya, apa kabar Pak Catur? Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Catur, boleh Bapak cerita tadi pertanyaan Prof. Jimli menarik buat saya ya. Ternyata Bapak nih pakar kepailitan. Tesis dan disertasinya itu tentang kepailitan. Walaupun skripsinya tadi tentang pidana Pak ya. Nah, kemudian juga Bapak kalau nggak salah ini kali ketiga Pak ya ikut proses seleksi. Iya, yang pertama dan kedua perdata dulu Pak. Oke, pertama dan kedua perdata. Nah, boleh tahu kenapa kali ini Bapak dengan saya yakin kalau memutus perkara sih hakim peradilan umum ya, karena kita belum menerapkan sistem kamar sampai ke tingkat banding dan pertama gitu ya. Itu pasti ya mix lah antara dua bidang hukum tersebut gitu ya, di perdata atau pidana gitu. Tapi melihat latar belakang Bapak menulis disertasi, biasanya kalau sampai orang menulis disertasi tentang topik tertentu itu memang bukan cuma interest Pak, tapi bahkan sudah sampai ke level dedikasi biasanya. Itu memang kemudian pada waktunya akan mencurahkan waktu dan perhatian gitu terhadap topik atau bidang ya yang ditulisnya. Nah, pertanyaan saya, kemarin Bapak 2 kali ikut perdata juga dan itu sejalan ya dengan keahlian Bapak, dengan disertasi Bapak. Kali ini kenapa Bapak ke pidana Pak? Baik Pak, terima kasih. Saya juga tidak tahu bagaimana, tetapi itu pada bulan Januari tahun 2021 ini, kalau nanti ada pengumuman seleksi calon hakim agung lagi, saya mungkin akan mendaftar melalui jalur pidana. Jadi memang sebetulnya kalau untuk Universitas Diponegoro itu memang lebih banyak ke pidana di sana, karena ya mohon maaf di sana ada Prof. Sudarto, kemudian Prof. Muladi, Prof. Barda. Nah ini tentu secara bagaimanapun juga itu terhadap murid-muridnya ini tentu akan lebih menyukai pidana. Namun ya itu tadi, saya sudah mencoba perdata secara 2 kali, tetapi belum berhasil. Dan nggak tahu bagaimana ini pidana, tetapi bisa sampai duduk di sekarang ini. Nah, mengenai penulisan disertasi maupun tesis perdata, khususnya saya di sana tertarik mengenai penundaan pembayaran. Jadi ada suspension of payment di sana. Itu bagian dari kepailitan. Dia kepailitan itu
ada pasangannya. Sebelum orang dinyatakan pilot, penundaan dulu. Karena di sana diharapkan terutama perusahaan-perusahaan itu akan going concern dulu. Kelanjutan usaha dulu kita ini kan maksimalkan. Suatu perusahaan itu merupakan aset bagi negara. Karena banyak pemasukan-pemasukan ataupun kontribusi daripada perusahaan-perusahaan itu ketika dia merupakan perusahaan. Nah. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi mungkin di forum yang berbeda mengenai topik itu. Tapi saya sudah dapatlah kurang lebih gambaran mengenai disertasi Bapak, gitu ya. Kemudian Bapak seberapa paham mengenai sistem kamar Pak di Mahkamah Agung? Bisa Bapak jelaskan Pak? Baik, itu ada pembagian kamar di Mahkamah Agung. Tentunya ada kamar pidana, kamar perdata, kamar tata usaha negara, dan kamar agama. Kemudian militer dan tata usaha negara digabung tadi. Jadi ada kamar-kamar itu tentunya ada suatu maksud daripada kamar-kamar ini. Ya tentu ini untuk lebih memfokuskan kepada keahlian. Jadi ketika perkara perdata ya harusnya yang memeriksa dan yang ini adalah kamar perdata. Karena di situ terdiri dari ahli-ahli katakanlah yang sudah berpengalaman di bidang perdata. Kemudian agama demikian juga, militer demikian juga, dan pidana demikian juga. Oke Pak, berarti Bapak sadar bahwa dalam waktu ke depan apabila Bapak dipercaya menjadi Hakim Agung ya, selama beberapa tahun ke depan Bapak hanya akan bergelut di perkara-perkara pidana sebagai konsekuensi dari penerapan sistem kamar di MA tersebut. Siap Pak, jadi memang itu sudah menjadi konsekuensi kita, konsekuensi saya, dan saya insya Allah akan konsen terhadap masalah-masalah penanganan ataupun penyelesaian perkara pidana Pak. Apakah itu nanti tidak kemudian menimbulkan niatan gitu Pak untuk Bapak misalnya apabila nanti sudah terpilih sebagai Hakim Agung menegosiasikan ulang gitu dalam artian kalau ada hakim di kamar tertentu punya keahlian yang lain yang lalu pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan sistem kamar. Bagaimana? Untuk saya pribadi tidak demikian karena sebetulnya sejak awal itu saya sudah katakanlah mempelajari mengenai asas-asas mengenai hukum pidana dan ini tentunya di dalam praktek pun kami selama ini ya sebetulnya ya pidana ya kita tangani juga. Artinya ya tidak terlepas begitu saja walaupun saya tesisnya ataupun disertasinya demikian itu adalah bagian daripada ilmu pengetahuan barangkali. Tetapi kalau sudah jadi profesi kita masuk ke kamar pidana ya saya siap dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Jadi akan tetap konsisten dan konsekuen dengan pilihan yang Bapak ambil saat ini Pak ya. Dan tidak berusaha untuk renegosiasikan konsistensi penerapan sistem kamar yang berjalan dengan baik di MA. Siap Pak, jadi kami tetap konsisten bahwa ini adalah merupakan pilihan saya, kemudian keadaan yang kemudian memang memberikan kesempatan kepada saya untuk memasuki ke kamar pidana. Oke, sekarang saya coba ajak Bapak menanyakan ya, mengajukan pertanyaan ke Bapak tentang topik yang dia ada di dua wilayah sebenarnya dalam praktek peradilan kita, pidana dan perdata. Bapak paham soal prejudicial gesil? Halo. Bisa dijelaskan Pak, apa itu prejudicial gesil? Suatu keadaan di mana pemeriksaan perkara perdata pidana itu
ada mengandung mengenai kepemilikan perdata, sehingga ini tidak bisa diputus lebih dahulu pidananya, harus menunggu mengenai siapa yang berhak memiliki ini, sehingga secara ini unsur-unsur tindak pidananya akan bisa terpenuhi atau tidak. Ya, karena kalau untuk sementara belum diputuskan mengenai perdatanya sendiri, ini menjadi masalah. 1 menit lagi, monggo lanjut. Dampaknya ketika ada sengketa prajudisial atau prejudicial gesil terhadap perkara pidana tersebut apa, Pak? Pak, sebetulnya itu menunggu putusan pidananya, menunggu. Ya, tetapi kalau diputus kemudian atau diputus langsung, nah nanti ketika perkara perdatanya ini dimenangkan oleh pihak yang kita nyatakan salah, nah tentu ini akan menjadi masalah lagi, Pak. Oke. Hakim terikat nggak dengan putusan, hakim pidana terikat nggak dengan putusan perdata yang ditunggu tadi itu? Keputusan pidana perdata ini tentunya sesuai dengan ketentuan pasal. Maaf Pak, tadi kan Bapak bilang hakim pidana menunggu adanya putusan perdata. Ketika ada putusan perdata, apakah terikat hakim pidana ya terhadap putusan perdata tersebut? Silakan dijawab, Pak. Tergantung putusannya itu apakah memang urgen dengan perkara pidananya, Pak. Terkait dengan perkara pidananya, urgen apa enggak gitu. Oke, saya bantu jelaskan Pak. Kalau pasal 81 KUHP itu salah satu dampaknya adalah selain menunggu menunda daluarsa sebenarnya Pak. Dan ada Perma 1 tahun 56 tentang prejudicial gesil yang di situ menyebutkan bahwa hakim pidana itu sebenarnya tidak terikat. Terima kasih Pak, tidak terikat, betul Pak. Ya. Makasih Pak Ketua, makasih Pak Catur atas jawabannya Pak. Sukses buat Bapak. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasmito, monggo Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Catur pindah sayap kanan. Ini sayap kiri ini penyerang dengan Prof. Julian, kanan dan kiri. Oke, terima kasih Pak Catur. Memilih kamar pidana ya, tadi sudah menjelaskan ke Pak Kadapi bahwa sebelumnya pernah 2 kali justru berdata ya, sekarang pidana dan berhasil duduk di tempat wawancara ya, seleksi calon hakim agung. Siap. Oke, saat ini kan Bapak sebagai hakim tinggi di PT Tanjung Karang ya. Saya ingin mendiskusikan tentang karya tulis Bapak ya pada saat mengikuti seleksi. Hampir semua saya kemarin calon hakim agung kamar pidana itu memilih disparitas gitu. Cuma bagi saya ini ada yang menarik tentang tulisan Bapak karena mengaitkan katakanlah untuk mengurangi disparitas putusan itu menghubungkan dengan masalah jurisprudensi gitu ya. Ini spesifik bagi saya. Di dalam tulisan Bapak mengatakan bahwa dengan diikutinya putusan-putusan hakim terdahulu, mungkin ini maksudnya jurisprudensi barangkali ya, secara konsisten akan berdampak mengurangi disparitas gitu loh. Nah, saya kepengen dijelaskan sih hubungannya bagaimana ya dengan mengikuti jurisprudensi dampaknya bisa mengurangi disparitas. Padahal jurisprudensi sendiri itu kan tidak wajib diikuti ya oleh hakim gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mengenai tulisan itu berangkat dari bahwa suatu undang-undang yang atau hukum tertulis itu senantiasa tidak bisa atau tidak mungkin bisa mewadahi semua hal terkait dengan suatu perkara. Oleh karenanya hakim harus melengkapi itu
Selain itu, hakim juga punya kewajiban untuk hakim untuk terhadap apa yang jadi menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi hakim itu punya kewajiban untuk menggali nilai-nilai yang di masyarakat. Selain itu juga jurisprudensi ini adalah merupakan salah satu sumber hukum. Jadi karena dia merupakan salah satu sumber hukum di antara sumber hukum formil yang lainnya seperti undang-undang, kebiasaan maupun juga pendapat sarjana, tentu menarik bagi kami bahwa kalau bisa ya manakala hakim itu menghadapi masalah-masalah yang tidak ada undang-undangnya ataupun belum lengkap atau tidak jelas yang perlu penafsiran, tentunya ini bisa dijembatani dengan suatu jurisprudensi. Selain itu, ada suatu adagium bahwa terhadap hal-hal yang sama harus diperlakukan sama. Terhadap hal-hal yang berbeda harus diperlakukan berbeda. Nah, ini maksudnya kalau memang peristiwa dan ininya sama dengan yang terdahulu, kenapa kita tidak mengambil saja putusan yang sudah ada dari hakim yang terdahulu. Walaupun di Indonesia itu mengenai jurisprudensi ini adalah tidak berlaku presiden tetapi persuasif, tetapi menurut hemat saya ini tentunya ada keterikatan baik mengenai etik maupun praktis. Kalau etik tentunya ini adalah misalnya putusan dari Hakim Agung, tentunya terhadap yang begitu. Sebentar Pak, saya potong sedikit ya. Gini, maksud saya kalau yang dijelaskan Pak Catur itu saya sependapat. Artinya gini, memang kalau ada perkara yang diajukan ke pengadilan, ada kekosongan hukum gitu ya, kemudian ada hakim-hakim yang terdahulu sudah memutus perkara, itu bisa kita rujuk, bisa kita pakai gitu ya untuk menyelesaikan perkara yang sama. Tapi yang saya tanyakan hubungannya ya dengan kita atau hakim menggunakan jurisprudensi putusan yang lama, itu kok bisa mengurangi disparitas. Disparitas itu kan hubungannya dengan pemidanaannya, stigma pemidanaannya. Itu yang saya pertanyakan. Ya, jadi tentunya ya tadi, tidak hanya mengenai substansi hukumnya, tetapi pidananya juga. Kalau memang ini kan sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat kasasi, sehingga kenapa kita itu tidak juga termasuk pemidanaannya juga kita juga berpedoman ke sana. Sekalipun kita memang juga punya ukuran mengenai berat ringan dari pemidanaan yang kasuistis itu, tetapi juga kan seperti saya sampaikan di depan bahwa kita belum punya undang-undang mengenai pemidanaan seperti yang ada di negara lain. Karena belum adanya ini kemudian menjadi pemidanaan itu pun bisa bermacam-macam. Artinya ya tadi bergerak di antara minimal dan maksimal. Jadi menurut hemat saya, kalau memang ukuran yang sudah ditentukan oleh Hakim Agung, kenapa tidak kita juga ikuti? Demikian Bapak. Oke, saya sudah ngerti maksudnya. Artinya juga harus diikuti stigma pemidanaannya gitu ya. Itu yang hubungannya dianggap ada terkait dengan masalah disparitas ya. Ini saya ingin menyoroti saran yang dilakukan oleh calon terkait masalah jurisprudensi dengan disparitas gitu ya. Calon menyarankan bahwa Hakim Agung hendaknya serius dalam penyelesaian kasus utamanya, dalam kasus yang diatur
yang tidak diatur ya. Mungkin ini yang tadi ya hubungannya putus-putusan jurisprudensi ya. Ini maksudnya bisa diberi penjelasan ini. Sarannya hanya disampaikan kepada Mahkamah Agung gitu. Berarti apa? Hakim Agung. Kenapa kok hanya Hakim Agung gitu? Kan ada pengadilan tingkat pertama, banding dan lain sebagainya. Agungnya itu di mana Pak? Kok kenapa hanya Hakim Agung? Ya, mungkin ini juga mohon maaf karena pembuatan makalah yang waktunya singkat juga. Mungkin pada saat itu ini kan terkait dengan pencalonan Hakim Agung. Tentunya kita memberikan masukan, saran ya, utamanya kepada apabila kita duduk di sana, bagaimana gitu. Tentu hakim bawahan ya juga harus demikian sebetulnya, tetapi makanya saya sampaikan di sana adalah utamanya karena kebetulan calon di situ adalah untuk kedudukan sebagai Hakim Agung. Terima kasih Bapak. Oke, jadi memang ini arahnya karena ini seleksi calon Hakim Agung, calon memfokuskan ya kepada masalah Hakim Agung ya. Kemudian yang tadi ya terkait hendaknya Hakim Agung serius dalam menyelesaikan kasus-kasus utamanya nih, kasus-kasus utamanya yang tidak diatur dalam undang-undang. Itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya ketika Hakim Agung itu menghadapi suatu masalah di mana undang-undangnya itu tidak mengatur ataupun tidak jelas. 1 menit Pak. Tentunya Hakim Agung tadi harus juga serius, utamanya tadi mungkin serius dalam hal bikinlah kita putusan-putusan jangan hanya sekedar itu saja, tetapi kalau bisa mempunyai bobot jurisprudensi. Artinya dia punya kewajiban untuk membuat suatu putusan yang berbobot jurisprudensi, jangan hanya sekedar memutus gitu loh. Tetapi tentu ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi manakala Hakim Agung ini akan membuat suatu putusan yang berstandar atau landmark tadi. Jadi ada putusan-putusan yang mempunyai standar dan ini kita mencontoh hakim-hakim di Belanda, tentunya kita dalam hal jurisprudensi, walaupun Belanda menganut juga sistem kontinental, tetapi juga dikembangkan melalui jurisprudensi yang sampai sekarang mungkin mengenai ajaran sifat melawan hukum ataupun juga yang lain-lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ketua. Cukup. Baik, terima kasih Pak. Dilanjutkan kepada Dr. Parman Suparman. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Saudara calon, tadi sudah cukup banyak masukan-masukan yang sifatnya bisa menjadi bekal bagi saudara. Tapi saya di sini tidak akan bicara yang sifatnya non teknis ya. Saya ingin mengetahui seberapa jauh pandangan saudara di bidang atau kemampuan saudara di hukum acara maupun di dalam pidana formil. Saya melihat Pak di dalam KUHP itu ada dua macam kalau dihubungkan tadi dengan nantinya dan pengaruhnya dengan trust dari masyarakat dan lain-lain, itu ada dua macam sebetulnya. Pertama di irah-irah dan kedua di KUHP pada umumnya akan melihat di situ ada bukti-bukti bahwa di pengadilan itu adalah merupakan demokrasi yang memang betul-betul terwujud di apa. Nah ini saya ingin minta penjelasan dari saudara. Pertama, irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa itu hanya dibaca begitu aja, itu apa itu? Apa hubungannya dengan putusan dan lain-lain? Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab bahwa irah-irah demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa ini
itu merupakan syarat formal adanya suatu putusan. Pasal 197 KUHP itu harus mencantumkan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa putusan dari hakim ini adalah putusan yang sesuai dengan hukum dan kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan lafal sumpah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya secara ilahiyah, secara transenden ini bisa artinya bisa dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Dan mengenai bukti adanya demokrasi di dalam KUHP. Nanti belum selesai, masih terus dulu. Kan itu penjelasannya. Ya Pak. Jadi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, ketika ini tidak dicantumkan di dalam putusan, ini menyebabkan putusannya batal. Ya, ya itu secara normatif. Ini maksud dari demi keadilan berdasarkan kemanusiaan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat dan sebagainya. Jadi menuntut suatu putusan yang bagaimana karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik Pak, terima kasih, izin bahwa dengan demikian mengandung konsekuensi tentunya bagi kita sebagai hakim ketika mengirah-irahkan dengan sumpah bahwa itu adalah putusan yang didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kebenaran, dan keadilan. Jadi inilah pertanggungjawaban yang merupakan katakanlah merupakan trust, kepercayaan masyarakat bahwa hakim ini telah memutus sebagai wakil Tuhan, katakanlah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang dalam negara hukum itu untuk menyelenggarakan pengadilan, bahwa itu bukan berdasarkan perorangan maupun lembaga ataupun juga berdasarkan kesewenang-wenangan. Terima kasih Pak. Jadi supaya dicatat bahwa tidak lepas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu dari ketakwaan saudara, ya, itu sebetulnya. Jadi putusan-putusan harus menggambarkan juga itu sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghindarkan berarti tidak boleh tidak imparsial, tidak boleh tidak jujur, tidak boleh tidak adil, kira-kira itu. Dan selanjutnya yang saya ingin tanyakan, ada yang mengatakan itu bahwa sebetulnya demokrasi yang jelas terlihat itu kalau menurut sekarang KUHP saja itu ada peraturan undang-undang yang lain, bahwa di situ akan tergambar bahwa demokrasi di pengadilan itu ada demokrasi yang memang murni. Coba bisa jelaskan? Di dalam pengadilan itu ini terkait dengan pengambilan keputusan yang mana sudah diatur mengenai bagaimana adanya musyawarah tertutup dalam pengambilan keputusan itu, dan belakangan ini ada yang dimungkinkan untuk hakim dalam rangka independensinya bisa membuat suatu putusan yang lain, yang minoritas, berbeda dengan yang mayoritas. Artinya ada dissenting opinion, dan ini sebentar ya supaya tahu. Musyawarah itu bagaimana, apa prosesnya, dan bagaimana kalau tidak tercapai musyawarah, bagaimana sikap menurut ketentuan mana yang dibolehkan bahwa seseorang hakim anggota untuk kemudian berbeda pendapat.
Terima kasih Yang Mulia. Bahwa semula ini mengenai dissenting opinion, sebetulnya itu ada di dalam ranah. Ini saya minta diuraikan supaya tahu semua bagaimana musyawarah mengambil putusan. Tahu kan itu pasal 182 KUHP kan jelas di situ. Bagaimana cara pengambil? Dalam hal musyawarah tentunya semua hakim diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Apabila tidak tercapai musyawarah bulat, sebetulnya yang diharapkan oleh KUHP ini kita adalah musyawarahnya mufakat bulat. Ya. Tapi manakala tidak terjadi, ini dimungkinkan, ini terkait dengan adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 maupun juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Itu di sana bagi yang tidak menyetujui pendapat yang mayoritas, maka harus wajib menyantumkan pendapatnya di dalam putusan itu. Jadi di situ ada demokrasi sebetulnya, Pak. Nah, maksud saya caranya bermusyawarah itu kan mulai diberi berbicara kepada yang junior, lebih mudah, itu maksud saya. Jadi kelihatan bahwa segala hak daripada para hakim itu diperhatikan. Terima kasih, Pak. Jadi awal daripada setelah kita pemeriksaan selesai, kemudian kita mengadakan musyawarah. Musyawarah dipimpin oleh hakim ketua. Hakim ketua memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada hakim yang paling junior, kemudian berikutnya kepada hakim yang lebih senior, dan 1 menit lagi. Dan terakhir kepada ketua majelisnya. Nah, tentunya kalau terjadi mufakat bulat ini tidak menjadi masalah dan langsung bisa musyawarah yang tertutup itu bisa memutuskan untuk hari berikut. Ini karena 1 menit lagi. Tolong satu lagi yang membuktikan bahwa itu demokrasi di pengadilan itu memang terlaksana. Silakan dijawab. Minta satu poin lagi. Silakan Pak Bambang. Baik, selain dari bukti bahwa demokrasi di dalam pengadilan itu ada dalam hal tadi mengenai putusan, tentu di hal lain adalah misalnya dalam rangka penanganan itu dibuat. Waktunya habis. Jadi saudara pelajar, itu demokrasi juga dari persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dan pengucapan putusan dibuka umum kecuali ditentukan undang-undang. Ada yang tutupi. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya, Saudara calon Catur Iriantoro SHM Hum. Saya lihat Anda mengikuti beberapa diklat ya, diklatnya ke BHI, BIKOR, perbankan. Apakah saudara calon pernah menjadi hakim niaga? Pernah Pak, di Pengadilan Negeri Medan. Pernah ya? Iya. Tapi Anda mendaftar pidana? Ya, ini mungkin suatu pilihan juga Pak. Ya. Apakah, saya tanya, apakah tidak ada persoalan terhadap mindset, cara berpikir niaga atau data tadi, bisnis ya,
Ya. kepada pidana? Menurut hemat kami itu tidak ada imbasnya, karena juga sebetulnya di dalam niaga pun juga kita tetap terikat kepada hukum yang mengaturnya maupun juga etika profesi hakim dan pedoman perilaku. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, Pak. Cuma kebetulan ada pernah mendalami keahlian tentang itu, tetapi secara umum juga kita pidana memang ya tidak pernah lepas itu. Kalau jadi hakim karir itu ya pidana malah lebih banyak kadang-kadang, Pak. Oh, selama menjadi hakim karir ada menangani pidana juga. Iya, jadi di dalam pertanyaan langsung, Pak. Jadi kalau Anda pernah jadi hakim niaga kepilitan, saya tanyakan adalah apakah dalam proses, apakah ketika dinyatakan pilot dapat menghapuskan atau menghentikan proses pidana seseorang? Tentu dua hal yang berbeda dalam hal ini. Jadi perkara kepilitan itu adalah masalah penyelesaian utang sebetulnya. Jadi masalah penyelesaian utang yang mana penyelesaian utang itu sebetulnya merupakan suatu cara penyelesaian utang kalau kepilitan itu. Sedangkan kalau pidana tentunya dia melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diancam dengan pidana. Tentu berbeda, Pak. Jadi tidak menghapuskan mengenai kepilitan dan pidana. Baik. Kalau berkaitan dengan hartanya, Pak, misalnya sita, penyitaan, didahulukan yang pilit, apa yang didahulukan yang pidana, Pak? Kalau mengenai sita, sebetulnya kepilitan itu adalah sitaan umum sebetulnya. Jadi sitaan umum terhadap harta-harta. Tetapi karena dalam hal pidana itu adalah sifatnya adalah lebih hukum publik, ya lebih publik. Kalau yang tadi lebih ke privat, tentunya sita pidana pun dimungkinkan. Sita pidana dimungkinkan. Pertanyaannya diperjelas saja jawabannya. Didahulukan yang mana? Yang pilit, sita pilit atau yang sita pidana? Pidananya, Pak. Pidananya. Iya. Karena untuk menjamin itu masalah kepentingan umumnya. Di sini kan pidana lebih ke arah kepentingan umum. Jadi sita umumnya berhenti dulu, nunggu selesai sita pidana begitu? Yang pernah Anda alami, tangani kasusnya? Kasusnya biasanya kalau sita ini sita harta terhadap perusahaan itu ya sitanya asetnya itu banyak, itu pun masih bisa diakot nantinya itu, bisa diselesaikan di dalam rapat-rapat kreditur itu, Pak. Kalau sita di dalam kepilitan, ada rapat-rapat kreditur. Baik, Pak. Saya ingin yakin karena Anda masuk kamar pidana, saya ingin yakin, Pak. Soal-soal tentang pidana. Bapak tentunya sangat mengerti asas legalitas. Insyaallah, Pak. Ya. Pertanyaan saya, ketika Bapak memeriksa sebuah perkara pidana berdasarkan hukum A, lalu pada prosesnya terbit revisi undang-undang hukum A tadi, ada yang baru. Maka yang Anda gunakan hukum A yang lama atau yang baru? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi asas legalitas tadi terkait dengan nullum dilectum, artinya suatu perbuatan pidana itu ada manakala sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, tetapi terkait dengan ada perubahan undang-undang tadi, tentu akan dipergunakan undang-undang yang paling menguntungkan kepada terdakwa.
Asasnya demikian, Pak, yang menguntungkan terhadap terdakwa. Jadi tidak yang baru atau tidak yang lama, tapi dilihat yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan menurut hemat saya. Baik, Pak. Sekarang tentang perbuatan pidana, Pak. Iya. Yang saya mau lebih jelas, biar yakin Bapak menguasai mendaftar kamar pidana ini. Perbuatan pidana itu unsur-unsurnya apa saja, Pak? Ini pertanyaan mendasar ini. Iya. Tentunya ini terkait aliran monistis dan aliran dualistis, Pak. Tetapi kalau di Undip itu syarat-syarat pemidanaan ya sebetulnya, syarat objektif maupun syarat subjektif. Jadi perbuatan pidana, Pak. Iya. Ya. Jadi perbuatan pidana itu artinya kalau di tempat lain mungkin namanya tindak pidana. Jadi itu unsur-unsurnya yang pertama adalah ada orang yang melakukan, yang kedua adalah unsur-unsur dari pasal itu sendiri. Jadi kita mengacu kepada apa yang ia lakukan. Kemudian ada yang disebut juga nantinya alasan penghapus pidana kalau ada, ataupun alasan penghapus kesalahan. Jadi ada kesalahan selain unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang, kemudian dilakukan dengan kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Terakhir, Pak, dalam perbuatan pidana atau yang kita sebut dengan delik, tindak pidana atau perbuatan pidana, ada istilah delik formil dan delik material. Bisa Bapak jelaskan perbedaan keduanya? Ya, ini adalah dan secara prinsipil, maksudnya secara teoritis apa perbedaannya? Jadi delik material itu perumusannya ditekankan kepada akibat. Contohnya ini delik apa ini? Material dulu, Pak. Material. Kalau delik formil itu ditekankan kepada perbuatannya yang dilarang. Jadi perbuatan itu sudah dilarang oleh undang-undang, ini sudah masuk delik formil. Misalnya di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, ya itu ada pasal 2, pasal 3 itu deliknya adalah delik formil. Tetapi kalau delik material ini adalah menekankan kepada akibat dari perbuatan itu sendiri. Misalnya pembunuhan itu pasti ada yang mati, terus penganiayaan tentu ada korban yang luka dan lain seterusnya. Terima kasih, cukup. Selanjutnya kepada Sukma Violeta. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya kepada Dr. Siti Nurjanah. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Catur, apa kabar Pak Catur? Bu, alhamdulillah sehat. Dari tadi belum minum loh. Monggo. Baik, Pak Catur ini kalau saya bilang hakim multitalenta, karena hakim niaga, hakim PHI, hakim tipikor, hakim lingkungan ya Pak ya. Bahkan niaga ini seingat saya 2 kali ikut pelatihan, 2006 lanjutan 2008. Iya Pak. Siap. Enggak akan nanya pelatihan, nanya yang lain. Saya akan menyambung tadi pertanyaan yang dulu mengenai kepercayaan publik, keyakinan publik. Tadi Pak Catur menjawab bahwa untuk bisa terwujud publik itu yakin, itu antara lain
mengenai bagaimana integritas hakim, integritas pegawai pengadilan. Oleh karena itu, tolong ceritakan kepada saya, Pak Catur, selama Bapak memimpin, mulai dari Sumedang, kemudian Wakil Cianjur, Bali Bandung, dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Catur menanamkan kepada hakim, panitra, dan juga pegawai di pengadilan ini, bagaimana dia supaya mempunyai integritas yang tinggi. Terima kasih Ibu. Izin menjawab bahwa integritas ini adalah salah satu komponen yang bisa meningkatkan kepercayaan publik. Jadi kalau integritas itu kalau bisa dijabarkan ini adalah berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan. Siapa yang mengharapkan? Yang mengharapkan adalah negara, dalam hal ini kita sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Tentu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan itu artinya dia taat kepada asas. Jadi asas-asas taat, undang-undangnya taat, ya. Kemudian integritas itu adalah juga sesuai apa yang dikatakan dengan perbuatan, itu integritas juga. Jadi apa yang disampaikan kepada anak buah itu juga yang memang demikian yang dilakukan oleh yang memerintah atau ketua pengadilannya. Tentunya di dalam integritas ini, dalam ketika kami memimpin di pengadilan-pengadilan itu, tidak henti-hentinya kita sampaikan mengenai terutama menyangkut kode etik. Itu kode etik ada 3 di pengadilan itu, yaitu kode etik hakim, kode etik jurusita dan panitera pengganti, serta juga ada dari ASN. Ya tentu ini adalah selain undang-undang, ini adalah pelengkap di mana bagaimana seharusnya berbuat sebagai pejabat yang telah diberi amanah untuk melaksanakan penyelenggaraan pengadilan. Dan mungkin kebetulan ketika kami memimpin ini, pengadilan kami sering dijadikan mengenai contoh bagi pengadilan-pengadilan negeri lain untuk studi banding ke tempat kami. Dan di sana pada saat itu walaupun belum terakreditasi, kami sudah ada suatu putusan yang one day publish. Artinya ketika diputus saat itu, hari itu bisa diminutasi. Tentu ini juga memerlukan suatu bagaimana membangun yang demikian. Saya sebagai ketua pengadilan pada saat itu tentu supaya mereka itu bisa bekerja lebih sempurna, lebih baik, saya beri contoh dulu. Beri contoh, kemudian ini kita sosialisasikan bagaimana membuat putusan itu yang memenuhi yang ini, bagaimana. Ya. Kemudian akhirnya mereka sadar akan pekerjaannya itu. Nah ini cerita tentunya sebelum ada akreditasi ya dulu, zaman dulu. Tapi ya itulah yang bisa kita kerjakan dan kita bekerja tentunya tanpa pamrih, sepenuh hati. Jadi bukan karena mengharapkan, karena yang sudah kita terima itulah yang merupakan hak kita. Kalau yang lain-lain tolong jangan ada tentang itu. Itu antara lain demikian Bu. Terima kasih. Baik Pak Catur, ini kemudian saya mau nanya lagi, namanya ketua pengadilan itu kan biasanya ada saja yang kepingin ketemu. Bisa saja dari para pihak, atau mungkin dari pengacara,
atau mungkin orang yang kepingin ketemu Pak Catur dalam kapasitas sebagai ketua dan juga sebagai hakim itu pengen ketemu, bahkan kadang-kadang trik-triknya itu kan lewat PP atau mungkin lewat pegawai. Apakah Pak Catur pernah mengalami itu? Kalau pernah, bagaimana Pak Catur bersikap dalam hal ini? Ya, terima kasih. Jadi tentu sebagai pejabat publik ini banyak sekali kemungkinan tentang hal itu. Tapi untuk kami di pengadilan pada saat itu ada namanya ruang tamu terbuka. Jadi kita menggunakan ruang tamu terbuka yang bisa untuk pertemuan atau apa yang ingin disampaikan, tetapi itu sifatnya di dalam ruang tamu terbuka dan harus dihadiri pihak lawannya kalau mengenai ada perkara. Sedangkan kalau tidak ada pihak lainnya, tentunya kita tetap berada di ruang tamu terbuka dan itu memungkinkan segala sesuatunya bisa terlihat oleh publik. Itu antara lain demikian, Bu. Jadi kalaupun ada yang mau menghadap di luar itu, ya tentu kita bisa alasan saja, bisa menghindar, ya itu bagaimana cara kita untuk supaya jangan sampai untuk bertemu, apalagi itu membicarakan mengenai masalah perkara. Dan untuk yang kalau saat ini kami beruntung di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang karena di sana ada ketentuan waktu yang lebih cepat. Jadi banyak di rekan-rekan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang itu memutus kurang dari 11 hari kerja. Sehingga menghindar untuk publik atau yang mau berkepentingan ini menghadap. Karena itu sudah diputus. Itu antara lain demikian, Bu. Catur, saya pengen, Pak Catur kan sekarang hakim tinggi di PT Tanjung Karang. 1 menit lagi, monggo Ibu. Nih. Iya. Mic-nya, Bu. Mic-nya. Bukan tidak mungkin putusan yang dihasilkan oleh majelis putranya Pak Catur ini mengajukan upaya hukum banding, kebetulan Pak Catur ada di sana. Dan mungkin bisa saja Pak KPT-nya nggak tahu kalau ini putranya itu masuk dalam majelis itu, Pak Catur ditunjuk menjadi majelis hakimnya di tingkat banding. Gimana Pak Catur? Baik Bu, terima kasih. Ini tentunya kalaupun terjadi demikian, itu putusan dari anak kemudian di tingkat banding oleh orang tuanya, tentu ini adalah bagian dari konflik kepentingan. Untuk itu, kalau konflik kepentingan tentunya ini melanggar kode etik. Tetapi tentunya ada caranya bagaimana kita terhindar dari itu. Ya kita lapor kepada Pak Ketua bahwa mohon untuk kalau ada perkara dari di mana anak saya kemungkinan ada datang dari sana yang banding, itu jangan ditunjuk majelisnya atas nama saya. Dan ini tentunya bagian dari tadi, jadi jangan ditunjuk, dan itu kita melapor kepada Pak Ketua, kemudian ini diserahkan kepada Kepanitraan Pidana ataupun Perdata, yang mana nantinya ketika ada nama dari itu, mohon untuk tidak ditunjuk majelis yang ada nama saya. Demikian Ibu. Jadi untuk menghindari. Ya. Baik Pak Catur, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua.
Silakan selanjutnya Sukma Violeta SHLLM. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Catur. Siap Bu. Saya melanjutkan apa yang barusan ditanyakan oleh Bu Nur. Jadi berapa anggota keluarga Bapak yang menjadi hakim? Baik Bu, kebetulan ada 2. Satu anak kandung, yang satu menantu. Tapi di wilayah hukum yang sama. Kalau anak saya di gedung PN Gedung Tataan, yang menantu di PN Gunung Sugi. Mohon maaf Ibu, perlu kami sampaikan juga kepada publik, sekalipun saya dinas di sana, tetapi kok ada anak dan menantu di sana, itu adalah karena anak saya kebetulan ketika pendidikan calon hakim itu menempati ranking ke-13, yang mana ada kebijakan dari Dirjen untuk nomor 1 sampai 50 itu dimungkinkan tidak terlalu jauh dari Jakarta, itu kebijakan. Nah kebetulan saya juga tidak tahu mengapa itu kedua anak saya itu di sana. Ini sekaligus merupakan kepada publik bahwa itu adalah memang suatu kebetulan. Jadi semula saya di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kemudian saya dimutasi menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Nah, setelah anak saya lulus dari pendidikan Cakim, ditempatkannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Demikian, Bu. Jadi Bapak lebih dulu penempatan di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Kemudian berapa lama sesudahnya Pak anak dan mantu Bapak Saya lebih dulu 1 tahun. Kemudian ketika ada penempatan Cakim, anak saya di bulan April 2020, kalau saya April 2019, anak 2020 di bulan April juga ditempatkan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Iya, ini kebetulan sekali ya Pak ya. Kalau tadi Bapak menyebutkan bahwa ada kebijakan agar ranking 1 sampai berapa? Sampai 50. Sampai 50 itu tidak jauh. Itu dari 1000 sekian. Baik, tidak jauh dari Jakarta, itu mungkin ada ratusan pengadilan negeri ya Pak yang tidak jauh dari Jakarta. Apakah ada keterkaitan Bapak dengan penempatan tugas anak dan mantu Bapak dalam satu lingkungan pengadilan tinggi yang sama? Ya, kebetulan tidak ada kedekatan, semuanya kita serahkan kepada tentu yang berwenang, dan itu suatu kebetulan. Dan kalaupun memang itu merupakan halangan, misalnya, ya, kami pun juga siap berpindah dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang supaya menghindari adanya konflik kepentingan itu. Jadi dengan adanya mungkin saya pindah, nah itu menjadi tidak ada lagi. Nah itu Bu.
calon Catur Iriantoro SHM. Anda diminta untuk membacakan fakta integritas sebagai bentuk komitmen seandainya nanti Anda lolos dan menjadi Hakim Agung. Karena itu mohon dibaca, diresapi dengan hikmat dan nantinya ditandatangani. Silakan. Apakah duduk atau berdiri? Duduk saja, Pak. Terima kasih, Bapak. Fakta integritas. Saya, Dr. Catur Iriantoro, SHM Hum, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 4 Agustus 2001, yang menyatakan Dr. Catur Iriantoro, SHM Hum. Ditandatangani, Pak. Dengan sungguh-sungguh. Bismillah. Bagus. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara calon Catur Iriantoro, SHM Hum, atas kehadirannya untuk diwawancara terbuka dalam proses seleksi calon Hakim Agung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami perkenankan Anda untuk meninggalkan ruang wawancara. Izin Yang Mulia, terima kasih dan saya izin undur dari ruangan ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.